Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita telah masuk di pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan di sisa daripada bulan Ramadan tahun ini kita tetap diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah, untuk meningkatkan ibadah kita di bulan yang suci ini. Amin amin Allahumma amin. Permasalahan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang hukum memakai pasta gigi ketika kita dalam keadaan berpuasa, atau juga berkaitan dengan hal tersebut, yaitu hukum kita menggunakan siwak di siang hari bulan Ramadan. Maka perlu kita ketahui bahwasannya membersihkan gigi ini termasuk daripada hal yang disunahkan dan dianjurkan oleh syariat, bukan hanya sekedar atas dasar kebiasaan saja. Akan tetapi apabila kita niatkan membersihkan gigi sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan apapun itu, maka kita akan mendapatkan pahala niatul ittiba, yaitu pahala niat kita mengikuti Rasulullah SAW. Begitu pula di dalam kita menyikat gigi, maka marilah kita niatkan untuk mengikuti kesunahan Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah SAW bersiwak dengan kayu arok, kan tetapi kita menyikat gigi dengan sikat gigi dan juga pasta gigi. Tapi apabila kita niatkan membersihkan gigi at-tanadduf, niatkan membersihkan gigi, tujuannya adalah mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW, maka kita pun akan mendapatkan pahalanya juga. Maka di sini oleh karena itu yang akan pembahasan kita di pertemuan kali ini adalah bagaimana hukum kita memakai pasta gigi ketika di siang hari bulan Ramadan. Maka di sini para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama adalah jika kita niat di dalam menyikat gigi dan menggunakan pasta gigi itu adalah niat sunnah, yaitu bukan hanya kebiasaan saja, tapi niatnya adalah niat sunnah, niat ittiba, niat mengikuti Rasulullah SAW. Maka apabila dia berlebih-lebihan di dalam menggunakan pasta gigi tersebut, yaitu berlebih-lebihan di sini adalah ala qadril hajah, yaitu seumumnya, atau mungkin ketika kita menggunakan pasta gigi kita menggunakan sebesar biji jagung umumnya. Apabila kita berlebih-lebihan atau lebih daripada itu, kemudian kita sikat gigi dan melebihi kadar batas umumnya, kemudian masuk daripada sedikit dari ma'junul asnan, dari pasta gigi tersebut ke jauh ke dalam rongga mulut kita atau ke dalam rongga tenggorokan kita, maka hal tersebut bisa membatalkan puasanya. Akan tetapi apabila tidak yubalik, yaitu tidak berlebih-lebihan, yaitu dia menggosoknya pelan-pelan, atau dia tanpa ada kesengajaan untuk berlebih-lebihan di dalam menggunakan pasta gigi, maka hal tersebut tidak membatalkan puasanya, yaitu karena tidak adanya melebih-lebihkan di dalam menggunakan pasta gigi. Ini apabila dia niat di dalam menggosok gigi adalah niat ittiba kepada Nabi besar Muhammad SAW, niat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah ketika dia niatnya adalah niat memang biasanya dia ini gosok gigi, yaitu ketika bangun tidur dia gosok gigi. Maka di sini entah itu dia berlebih-lebihan di dalam menggunakan pasta gigi ataupun tidak, hal tersebut bisa membatalkan puasa secara mutlak, yaitu entah itu berlebih-lebihan ataupun tidak bisa membatalkan puasa. Oleh karena itu perlu kita hati-hati di dalam kita menggunakan pasta gigi ini, karena pasta gigi ini adalah sesuatu yang ada kemungkinan besar untuk masuk ke rongga kerongkongan kita. Maka hal tersebut ketika kita niatnya hanya kebiasaan untuk membersihkan saja, maka hal tersebut bisa membatalkan puasa. Sebagaimana di dalam qaidah disebutkan bahwasannya masa baqali jaufihi min ghairi ma'murin bihi yuftiru bih. Semua sesuatu yang masuk ke tubuh tanpa dasar hal yang dianjurkan oleh syariat, entah itu yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah, kemudian masuk sesuatu ke dalam tubuhnya, maka hal tersebut bisa membatalkan puasa. Au min ma'murin bihi walau mandzuban lam yuftir, atau dari sesuatu yang dianjurkan oleh syariat walaupun hal tersebut hukumnya adalah sunnah,
kemudian masuk ke anggota badan kita, maka hal tersebut tidak batal puasanya. Dengan catatan min ghairi ta'ammud, yaitu dengan catatan tanpa ada dasar kesengajaan di dalamnya. Oleh karena itu, di sini Al-Imam Abdullah bin Mahfud Al-Haddad di dalam kitab Al-Wajiznya fi Ahkamis Shiyam, beliau mengatakan bahwasannya la yadhurru dzalika ma'al muhafadzati, yaitu diperbolehkan seseorang ini untuk menggunakan pasta gigi, tapi dia harus berhati-hati alla yadkhula syai'un minal ma'jun wala riq al-mukhtalit fihi. Hendaknya kita harus berhati-hati untuk supaya tidak masuk sesuatu dari ma'junul asnan, dari pasta gigi tersebut, atau dari ludah kita yang tercampur dengan pasta gigi itu. Wala yadhurru baqa'un nukha li'annaha atharun la'ain. Akan tetapi apabila masih ada rasa atau masih ada rasa isis, masih ada rasa dari pasta gigi tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan, yaitu tidak ada masalah, tidak membatalkan puasanya, karena hal tersebut hanya bekas saja, bukan pasta gigi itu. Ini adalah hukum daripada kita menggunakan pasta gigi di tengah siang bulan Ramadan. Kemudian hal yang sama pula, apakah boleh kita untuk bersiwak di bulan Ramadan, yaitu di siang bulan Ramadan? Maka di sini para ulama pun juga menjadi dua. Yang pertama adalah qabla zawal, yaitu sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum zuhur, hal tersebut tetap disunahkan kita menggunakan siwak. Akan tetapi apabila setelah tergelincirnya matahari, al-mu'tamad inda Syafi'iyah, pendapat yang kuat menurut madhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Akan tetapi Al-Imam Nawawi mengatakan tidak makruh. Jumhur Syafi'iyah, mayoritas ulama di dalam madhab Imam Syafi'i berlandaskan dengan sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwasanya la khulufa fami shaim atyabu indallahi min rihil miski. Tidaklah bau mulut, perubahan bau mulut yang terjadi kepada orang yang berpuasa ini lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak ketika di akhirat, pastinya min rihil misik, dari lebih wangi dari bau minyak misik. Ini hal tersebut, oleh karena itu Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya dimakruhkan kita untuk bersiwak setelah zawal. Kan tetapi Al-Imam Nawawi mengatakan bahwasanya tidak makruh karena hadis tersebut tidak menunjukkan akan larangan untuk kita bersiwak. Kan tetapi kita mengikuti pendapat yang mu'tamad, yaitu tidak disunahkan atau hukumnya makruh karena ihtiyat, karena menjaga untuk supaya tidak masuk sesuatu ke dalam tubuh kita, dan juga supaya tidak berubah rasa atau tidak berubah bau mulut, yang mana hal tersebut lebih afdol atau lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya di sini memiliki keistimewaan. Oleh karena itu di dalam madhab Imam Syafi'i, jumhur Syafi'iyah mengatakan bahwasanya hukumnya adalah makruh, yaitu ini pendapat yang mu'tamad. Sebagaimana disebutkan di dalam Safatus Subat, ammas tiyaku shaimin ba'da zawal, adapun istiyak yaitu membersihkan gigi dengan siwak bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari, fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Ada yang mengatakan, yaitu Imam Nawawi mengatakan bahwasanya memilih pendapat yang tidak makruh, yaitu tetap dibolehkan dan disunahkan, wa yahrumul wisal, dan diharamkan untuk wisal, untuk menyambung puasa. Ini adalah hukum yang berkaitan dengan siwak dan juga hukum yang berkaitan dengan sikat gigi di siang hari bulan Ramadan. Maka solusinya bagaimana? Ketika kita terbiasa untuk melakukan sikat gigi setelah bangun tidur atau setelah makan, maka solusinya untuk supaya puasa kita tidak rusak atau puasa kita tidak ragu-ragu apakah puasa kita ini tetap sah atau tidak, maka solusi yang paling tepat adalah kita menyikat gigi kita, yaitu setelah sahur, sebelum masuknya waktu subuh kita menyikat gigi, dan juga kita menyikat gigi ketika setelah berbuka. Yaitu ini adalah untuk supaya menjaga supaya puasa kita tetap yakin bahwasanya puasa kita sah. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan puasa, yaitu permasalahan masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita yang berkaitan dengan siwak dan juga menggunakan pasta gigi di siang hari bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.
wallahu a'lam, waradul ilmi la ya'aslam ahkam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.